Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum fungsi objektif. Ada dua cara untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif. Pertama dengan metode uji titik pojok, yang kedua metode garis lidik. Kita akan membahas cara yang pertama, metode uji titik pojok. Berikut ini langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok. Pertama, kita rumuskan dulu permasalahan ke dalam model matematika, kemudian kita membentuk sistem pertidaksamaan linear yang sesuai, lalu kita menggambarnya dalam bidang kartesius, kemudian menentukan nilai optimum, kemudian baru kita tafsirkan atau kita simpulkan dari permasalahan tersebut. Selengkapnya kita coba soal berikut ini. Diketahui di soal f(x, y) sama dengan 3x plus 2y. Ini fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Dan fungsi kendalanya, fungsi objektif, fungsi kendalanya adalah, kendala ini adalah syarat-syaratnya ya. Kendalanya adalah x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, 5x plus 2y kurang dari sama dengan 30, dan x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Nah, ini adalah fungsi objektifnya atau tujuannya, dan ini fungsi-fungsi kendala-kendala atau syarat-syaratnya. Selanjutnya kita akan menggambarkan keempat pertidaksamaan ini dalam satu bidang koordinat kartesius. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini mudah ya, tinggal x lebih sama dengan 0, lebih dari 0 berarti ke sebelah kanan. Kalau y lebih dari sama dengan 0 berarti dia yang y yang positif itu ke atas ya. Nah, kalau pertidaksamaan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat ini yang harus kita cari. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, 5x plus 2y, kita ambil yang sama dengannya saja biar mudah mencari titik potongnya. Nah, untuk yang pertama kita misalkan x-nya 0. Ketika x sama dengan 0, maka kita ganti x-nya dengan 0. 5 kali 0 ditambah 2y sama dengan 30. Maka 5 kali 0 itu 0, tinggallah 2y sama dengan 30. Berarti y sama dengan 20 dibagi 3 sama dengan 15. Berarti ketika x-nya 0, y-nya 15. Dapat satu titik. Oke. Nah, tadi x-nya yang sama dengan 0. Sekarang kita misalkan y-nya yang 0. Ketika y sama dengan 0, maka 5x ditambah 2, y-nya kita ganti 0 sama dengan 30. Berarti ini tinggal 5x ya, ini jadi 0 ya, sama dengan 30. Berarti x sama dengan 5 ke sini jadi pembagian ya, ini kan perkalian. Ke sini jadi pembagian, pindah ruas. 30 kita bagi dengan 5 dapatnya 6. Berarti yang ini x-nya 6, y-nya 0. Berarti kita sudah dapat 2 titik untuk membentuk satu pertidaksamaan yang ini ya. Itu adalah x plus 2y sama dengan 10 yang ini ya. Kita ambil yang sama dengannya saja dulu biar untuk mempermudah. Nah, caranya sama dengan yang di atas. X-nya kita misalkan dulu dengan 0 ya. Ketika x-nya 0, kita ganti x-nya dengan 0. 0 ditambah 2y sama dengan 10, maka 2y sama dengan 10. 0 ya. Berarti y sama dengan 10 dibagi 2, dapatnya 5. Oke. Jadi titiknya adalah x-nya 0 dan y-nya 5.
dapat titiknya. Kemudian setelah x-nya 0, kita misalkan y-nya yang 0. Ketika y-nya 0, berarti x ditambah 2 kali y-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0, sama dengan 10. Berarti x ini habis ya, berarti langsung sama dengan 10. Dapatlah x sama dengan 10. Berarti titik yang kedua adalah x-nya 10, y-nya 0. Nah, dapat dua buah titik ini, kita gambar garisnya sebagai berikut. Untuk titik pertama yang sudah kita dapat tadi, diperoleh bahwa yaitu 0,15 ya tadi ya. 0, x-nya 0, y-nya 15. 0,15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kayak di sini. Ini 0,15. Nah, titik pertama. Titik yang keduanya adalah 6,0 tadi ya. 6 tuh 2 3 4 5 6,0, berarti tetap di sini ya. Tuh 2 3 4 5 6. Sini adalah titik 6,0. Setelah dapat dua titik ini dari pertidaksamaan yang pertama, kita garis. Kita hubungkan dua titiknya seperti ini ya. Nah, untuk pertidaksamaan yang keempat tadi, x ditambah 2y sama dengan 10, didapat titik-titik 0,5. 0,5 berarti x-nya 0, y-nya 5. Tuh 2 3 4 5 di sini ya. 0,5 dan y-nya 0, didapat x-nya 10. 10,0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di sini. Ya, ini titik 10,0. Jangan terbalik x dan y-nya ya. Yang di depan ini adalah yang x, yang belakang adalah yang y ya. Selanjutnya kita hubungkan antara titik 0,5 dan 10,0. Kita garis. Nah, didapatlah dua garis deh. Yang biru ini adalah milik pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10. Kalau yang garis merah ini adalah milik pertidaksamaan yang ketiga tadi, 5x plus 2y kurang dari sama dengan 30. Oke. Nah, dari keempat pertidaksamaan ini kita bisa tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Kita arsir saja. Kalau ibu lebih suka mengarsir daerah yang bukan penyelesaiannya atau yang salah. Misalnya seperti ini. Tadi kan pertidaksamaan yang pertama adalah x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari 0 itu kan ke sebelah sini ya, harusnya titik-titiknya yang positif ya. X sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu yang positif seharusnya ke sebelah kanan ya. Tapi ibu akan mengarsir yang ke sebelah kiri. Yang salah. Ibu akan mengarsir yang salah. Seperti ini. Untuk pertidaksamaan yang kedua, y lebih dari sama dengan 0. Lebih dari itu kan harusnya yang positif y itu yang ke atas ya. Angka-angka yang positif untuk y. Harusnya diarsir ke atas, tapi ibu mau mengarsir yang salah, yaitu ke bawah. Ini daerah yang salah ya. Nah, seperti itu. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, lihat di sini.
dia tandanya kurang dari sama dengan, harusnya ke sebelah kiri kalau kurang dari ya, sebelah kiri garis. Tapi Ibu akan mengarsir daerah yang salah, ke sebelah kanan jadi Ibu arsirnya. Nah, seperti itu. Untuk pertidaksamaan yang keempat, yang ini kurang dari, berarti dia harusnya ke sebelah kiri ya, sebelah kiri garis. Tapi Ibu akan mengarsir yang salah. Sebelah kanannya salah berarti ya. Nah, bisa terlihat mana daerah yang bersih. Bersih itu berarti kalau pakai cara Ibu, daerah yang salah yang Ibu arsir berarti oke ya, bisa dipahami. Ini adalah daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaian. Ya. Jadi kalau pakai cara metode Ibu, kita arsir saja daerah yang salah. Jika jadi terlihat jelas daerah penyelesaiannya itu yang bersih ini. Seperti itu, bisa dipahami ya sampai di sini. Jika ada yang belum paham, langsung tanya ya. Nih, cara yang pertama, kita tentukan dulu gambarnya daerah penyelesaian daerah-daerah penyelesaian kita tentukan dulu. Nah, untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok atau uji titik sudut ini, artinya kita harus mengetahui titik dari setiap pojok-pojoknya ya, pojok-pojok dari daerah penyelesaian ini. Sini ada beberapa pojok, yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok. Untuk titik yang ini berapa titiknya? 0,0 ya. Ini kita tahu bersama bahwa di sini adalah 0,0 sebagai titik awal kan, 0,0. Kalau yang ini titiknya tadi kita peroleh itu 6,0 titik yang ini. Kalau titik yang ini belum diketahui ya. Titiknya ini 0,5. Nah, ada satu titik yang belum kita ketahui ini, akan kita cari berapa titik potong antara garis 5x ditambah 2y sama dengan 30 dan garis yang ini, garis x plus 2y sama dengan 10 ini. Cara mencari titik potongnya tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan melakukan eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik potongnya ya. Pertama ada garis tadi 5x plus 2y sama dengan 30 dan garis x plus 2y sama dengan 10. Nah, kedua garis ini kita cari berapa titik potongnya. Pertama caranya adalah kita eliminasikan, kita kurangkan. Ini kan kalau dikurangkan langsung bisa habis ya, berarti langsung saja kita kurang. 30 dikurang 10, 20. 2y dikurang 2y 0, 5 dikurang 1, 4x. Berarti x sama dengan 20 dibagi 4. 20 bagi 4, 5. Jadi dapat x-nya adalah 5. Sekarang berapa nilai y-nya? Cara mencari nilai y, kita substitusikan. Kita masukkan nilai x sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Yang mana yang lebih sederhana menurut Ibu? Yang ini ya. Ini 5 ini sudah yang lebih sederhana. Kita masukkan saja ke persamaan yang kedua ini. Kalau kamu mau masukkan yang ini juga boleh. X plus 2y sama dengan 10. Maka kita ganti x-nya tadi 5. 2y sama dengan 10, berarti 2y sama dengan 10. Ini positif penjumlahan, pindah jadi pengurangan, dikurang 5, berarti 2y sama dengan 5 ya. Jadinya ini y
sama dengan 5 kita bagi 2, 5 per 2. Jadi didapat titik X-nya 5, Y-nya 5 per 2. Nah, dapatlah titik-titik pojoknya. Jadi diperoleh yang ini tadi nih, titiknya adalah 5,5 per 2. Ya. Setelah dapat titik-titik pojok ini, kita baru cari fungsi tujuan tadi. Kita masukkan titik-titik pojok ini, tuh 2, 3, 4, ke fungsi tujuan atau fungsi objektif dari yang diketahui di soal, yaitu sebagai berikut. Diketahui tadi ada 4 titik pojok. Titik pojok itu X, Y tadi ya. Yang pertama, titik pojok pertama yang 0,0. Terus ada lagi yang berapa tadi, yang 0,5. Ada titik pojok 6,0 dan titik pojok 5,5 per 2. Dari keempat titik pojok ini akan kita masukkan ke fx, fungsi fx, y dari fungsi objektif. Fungsi objektifnya sesuai dengan soal tadi. Fungsi objektif di soal itu adalah 3x plus 2y. Ini adalah tujuan ya. Fungsi tujuan atau fungsi objektif. 3x plus 2y. Kita masukkan setiap titik-titik ini ke dalam persamaan ini. Oke, lanjut. Yang pertama, kita masukkan 0,0. Jadinya 3, x-nya kita ganti 0, y-nya diganti 0. Berarti dapatnya berapa ini? 3 kali 0, 0 ditambah 0 tetap 0. Untuk yang pertama dapat titik fungsi tujuannya adalah 0. Langkah ke yang nomor 2, x-nya 0, y-nya 5. 3, x-nya 0 ditambah 2, y-nya adalah 5. Berarti ini 0 ditambah 10. 0 tambah 10, 10 ya. Oke, terus yang ketiga, x-nya 6, 2, y-nya adalah 0. 3 kali 6, 18 ya. 18 ditambah 2 tetap 18. Yang keempat, 3, x-nya 5, ini 5 ya, ditambah 2, y-nya adalah 5 per 2 ya. Nah, 5 per 2, ini 3 kali 5, 15, ditambah ini 2 dikali 5 per 2, ini bisa dicoret ya, dibagi ya. Berarti tinggal 5, ditambah 5, dapatnya 20. Oke deh, yang mana yang disebut fungsi optimum itu? Fungsi optimum itu adalah nilai yang maksimum dan nilai yang minimum. Kita lihat di fungsi objektif ini yang hasilnya mana yang paling kecil atau minimum, mana yang paling besar atau maksimum. Nah, berdasarkan hasil ini, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari fungsi objektif f, x, y sama dengan 3x plus 2y adalah, mana yang minimum? Ini ya, nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya adalah 20. Seperti itu cara menjawabnya. Jadi nilai minimumnya adalah 0, nilai maksimumnya adalah 20. Kalau yang ditanya itu titik, berapa titik
maksimumnya. Titik maksimum adalah 5,5/2. Berapa titik minimumnya? Titik, kalau ditanya titik berarti lihat di sini ya, 0,0. Titik minimum 0,0, titik maksimum 5,5/2. Kalau yang ditanya nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya kita lihat yang paling besar 20. Seperti itu. Bisa dipahami? Jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah soal cerita mengenai masalah program linear ini ya. Nah, dalam soal tersebut diketahui toko sepatu membeli sepatu model A dengan harga 100.000. Model A dengan harga 100.000 setiap pasang. Dan model B 80.000 setiap pasang. Modal yang tersedia seluruhnya adalah 40 juta. Wow. Modal yang tersedia berarti tidak boleh melewati itu ya. Harus kurang dari sama dengan 40 juta. Oke. Nah, yang diketahui yang selain itu adalah kapasitas tokonya hanya mampu ditempati oleh 450 pasang sepatu. Artinya A ditambah B yang muat di toko itu, sepatu A dan sepatu B itu kapasitasnya 450, berarti tidak lebih ya. Dia harus di bawah dari 450 ya. Pemilik toko menetapkan keuntungan untuk sepatu model A adalah 10.000. Jadi ini adalah fungsi tujuannya. FA, B. Bisa kita buat FA, B. 10.000 untuk yang A. Dan yang B-nya adalah 7.000 untuk B. Ini adalah fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, dan ini fungsi kendalanya. Fungsi kendala itu biasanya selalu diawali dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0 ya. Sepatu A itu lebih dari sama dengan 0. Tidak mungkin kan sepatu itu banyaknya jumlahnya. Berapa jumlah sepatu? Min 2. Tidak kan ada minnya. Pasti dia selalu lebih dari 0. Berapa jumlah sepatunya? Paling kecil 0. Boleh 0 atau lebih. Dan yang B juga lebih dari sama dengan 0. Yang 2 ini selalu wajib ada ya kalau di soal cerita. A-nya lebih dari sama dengan 0, B-nya juga lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa model pasang sepatu A dan B yang harus dibeli supaya pemilik toko itu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Berarti yang ditanya ini adalah nilai maksimum ya. Nah, ada berapa pertidaksamaan jadi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertidaksamaan. Nah, agar lebih mudah membuatnya nanti di bidang koordinat kartesius, kita ganti saja A ini dengan X, B ini dengan Y ya. XY, XY, seperti itu. Nah, untuk angka yang ini kita buat seperti ini. Kita sederhanakan boleh agar mudah mencari A dan B-nya ya. Ini kita bagi berapa? Kita bagi dengan nolnya, kita buang yang paling kecil, nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita buang 4. Nah, seperti ini. Nah, berarti tinggal ini 10A. Pertidaksamaan yang pertama.
10A ditambah 8B kurang dari sama dengan 4000. Ya, tapi ini masih bisa disederhanakan ya. Ketiga angka ini masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2 semuanya. Ini jadinya 5A ditambah ini bagi 2-nya 4B kurang dari sama dengan 4000 juga bagi 2 2000. Nah, ini dapat pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua adalah tadi kita ganti X-Y saja ya. A-nya sebagai X, B-nya sebagai Y. Nah, yang ini kita ganti X-Y juga. X, B-nya kita ganti Y. Kurang dari sama dengan 450. Ini pertidaksamaan yang kedua. Ada lagi yang X lebih dari sama dengan 0, yang ini ya. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat 4 pertidaksamaan. Selanjutnya dari sini kita akan membuat di bidang koordinat kartesiusnya titik-titiknya. Bagaimana caranya? Pertama yang ini 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Kita samakan dengan 2000 dulu, kita pakai tanda sama dengan dulu. Misalkan x-nya sama dengan 0, maka 5 kali 0, 0 ya. X-nya ganti dengan 0. 5 kali 0, 0, tinggal 4y sama dengan 2000. Berarti y sama dengan 2000 bagi 4, 500. Nah, berarti ketika X-nya 0, Y-nya 500. Dapat 1 titik. Kalau X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0, Y-nya sama dengan 0, maka 5x ditambah 4x, Y-nya ganti dengan 0 sama dengan 2000. 5x sama dengan, ini jadi 0 ya, habis 5x sama dengan 2000. Berarti x sama dengan 2000 dibagi 5. 400. Jadi didapat titik 400, y-nya 0. Dan dapat 2 titik ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya kita cari titik untuk pertidaksamaan yang kedua ini. Kita buat di sini saja ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka ketika X-nya 0 berarti Y-nya 450 ya. Kita masukkan X-nya ganti dengan 0, 0 ditambah Y sama dengan 450. Berarti Y sama dengan 450. Jadi titiknya adalah 0,450. Kalau Y-nya yang 0, maka Y-nya kita ganti 0. X ditambah 0 sama dengan 450. Jadi X sama dengan 450. Didapatlah titik X-nya 450, Y-nya 0. Dan didapatkan ini titik-titik untuk kita membuat garis X plus Y sama dengan 400. Ini 2 titik ini untuk menggambar garis yang 5x plus
4Y sama dengan 2000. Baiklah, sekarang kita buat gambarnya ya. Titik yang pertama tadi untuk garis 5x plus 4y sama dengan 2000, x-nya adalah 0,500. Anggap saja satu kotak ini 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini 0,500. Kemudian pasangannya adalah 400,0. 1, 2, 3, 4, 400,0 di sini. X-nya 400, Y-nya 0. Nah, kedua titik ini kita hubungkan jadi garis. Nah, ini adalah garis untuk pertidaksamaan 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Selanjutnya garis yang kedua 0,450. 1, 2, 3, 450 tengah-tengah sini. 0,450 dan 450,0 di sini ya, 450,0. Terus kita garis dua titik ini. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya. Untuk yang X lebih dari 0 dia ke kanan ya. Berarti kita arsir yang bukan di sebelah kiri. Kita arsir yang bukan. Selanjutnya untuk Y lebih dari 0 itu yang Y positif ke atas ya. Berarti kita arsir yang bukan ke bawah ya. Nah, selanjutnya untuk garis yang ini, untuk garis yang biru, X plus 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Kalau kurang dari berarti dia ke kiri ya, ke kiri yang benar. Berarti kita arsir yang salah. Kita arsir yang ke sebelah kanan yang salah. Seperti itu. Yang merah ini, nama garis yang merah ini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 450 ya. Nah, karena dia kurang dari berarti harusnya garisnya ke kurang dari ke kiri ya. Berarti kita arsir yang salah saja. Berarti yang salah itu ke kanan, ini yang salah. Nah, bisa terlihat mana daerah penyelesaiannya adalah yang bersih. Yaitu yang bersih ini ya, yang di tengah. Bisa kita kasih nama, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke. Sekarang lihat titik-titik pojoknya. Yang ini titik pojoknya 0,0, yang ini biru ini 400,0, yang merah ini 0,450, dan di sini ada titik pertemuan. Titik pertemuan di sini yang belum diketahui berapa titik tersebut, berapa titik koordinatnya. Kita cari dulu titik potong dari kedua garis tersebut. Cara mencari titik potongnya, kita lakukan eliminasi antara kedua garis ini. Garis yang biru itu 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Garis yang merah x plus y kurang dari sama dengan 450. Nah, karena yang di atas dengan yang di bawah ini beda angkanya, yang di atas 5, yang bawah 1.
yang atas 4, yang bawah 1 berbeda semua, berarti kita kalikan dulu. Kita usahakan yang bawah menjadi yang di atas. Misalnya yang di atas tidak usah dikali lagi ya, yang di bawahnya saja kita kalikan. Mau kalikan berapa? Kita kalikan angka yang kecil saja, misalnya kita kalikan 4. Yang di atas tetap tidak berubah ya. 5x plus 4y kurang dari sama dengan 2000. Yang di bawah kita kalikan 4, jadinya 4x 4 kali y 4y 4 kali 450 kurang dari, kita eliminasi. Kalau eliminasi ini pakai tanda sama dengan saja dulu ya. Pakai tanda sama dengan dulu. Nah, sekarang 4 dikali 450 berapa? Ya, 1800 ya. 1800 kali ini kita kurangi ya, karena 4 dikurang 4 bisa jadi 0. Tujuan eliminasi kan untuk menghilangkan salah satu variabel. 2000 dikurangi 1800, 200 ya. 4 dikurangi 40, 5 dikurangi 4, 1x. Berarti x sama dengan 200. Setelah dapat x sama dengan 200, kita masukkan ke salah satu persamaan yang sederhana. Tapi kita pilih yang bawah saja ya. Kita ganti x-nya dengan 200. 200 ditambah y sama dengan 450. Berarti y sama dengan 450 dikurangi positif jadi negatif 200. Y sama dengan 450 dikurangi 200, 250. Jadi didapat titik tersebut adalah x 200, y-nya 250. Kita buat di sini 200, 250 dari hasil eliminasi dan substitusi tadi, seperti itu. Kemudian kita data titik-titik pojoknya apa saja. Titik pojok. Titik pojok ini yang x, y ya. Tadi dari gambar kita dapat titik pojoknya 0,0, 0,450 titik-titik pojoknya. Kemudian 400,0 dan 200,250. Ada 4 titik pojok. 4 titik pojok ini akan kita masukkan ke fungsi x, y. Fungsi tujuan tadi, fungsi objektifnya adalah keuntungannya tadi ya. 10.000a ditambah 10.000x ditambah 7.000y. X ini sepatu model A, Y ini sepatu model B ya. Kita masukkan nilai-nilai 0,0 dan seterusnya ini. Ketika dimasukkan 0,0, 0, x-nya, y-nya juga 0, berarti nilainya tetap 0 ya. Nah, ketika kalau yang nomor 2 kita masukkan x-nya 0, y-nya 450. Jadi 10.000 kali 0 ditambah 7.000 kali y itu 450 ya. Jadinya 450. Berapa ini kita kalikan ini 0, ini 7.000 dikali 450. 7 dikali 45, 315, tambah 0-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
3 juta sekian. Hasilnya 3.150.000 ya. Itu untuk nomor 2. Nomor 3-nya, ketika X-nya 400, Y-nya 0. X-nya ganti 400. 10.000, X-nya ganti 400, berarti 10.000 kali 400. Y-nya ganti 0, jadi 0 ya. Habis, tidak usah ditulis lagi lah. Jadi 10.000 kali 400, 1 kali 4, 4, tambahin nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 4 juta. Kalau yang nomor 3, 400,0 berarti sudah nomor 3, nomor 4 ya. Sekarang nomor 4, X-nya 200, berarti 10.000 dikali 200, Y-nya 250. 7.000, Y-nya masukkan 250. Sama dengan berapa ini? 7.000 kali 200, 2, nolnya ada tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta. 7 dikali 25. 7 kali 25, 175. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 2 juta ditambah 1 juta sekian itu dapatnya 3.750.000 rupiah. Nah, seperti ini. Setelah dapat, inilah nilai optimumnya. Kita lihat apa yang ditanya tadi. Yang ditanya di soal, berapa pasang sepatu model A dan sepatu model B harus dibeli supaya pemilik toko tersebut memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mana keuntungan yang paling besar? Yang ini tadi 4 juta ya. Yang nomor 4 itu 3.750.000. Yang mana yang paling besar? Yang ini. Berarti berapa pasang sepatu yang harus dibeli? Yang model A 400, model B 0. Berarti sebaiknya pedagang tersebut hanya menjual yang model A untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi untuk jawaban yang nomor A, berapa pasangnya sepatu model A dan sepatu model B? Sepatu model A 400, sepatu model B 0. Kemudian pertanyaan yang B, hitunglah keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut. Berapa keuntungan yang sebesar-besarnya? 4 juta rupiah. Jadi jawabannya yang A adalah 400 pasang untuk model sepatu A dan 0 untuk sepatu model B. Jawaban yang B, berapa keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut? 4 juta rupiah. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nabi setegara ke atas ras